Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Nah adik-adik, pada hari Minggu yang sukacita ini kakak percaya kita telah dikumpulkan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu adik-adik, mari kita mau bangkit berdiri dan kita mengangkat lagu pujian ini bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku? Kaulah segalanya bagiku. Hidupku anugerah-Mu, keselamatanku padamu. Ku bisa
Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Hidupku anugerahmu, keselamatanku padamu. Ku bisa apa tanpamu, Yesusku, Kaulah segalanya bagiku. Ku hidup karenamu, ku menang karenamu. Sungguh Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Yesus, ku bangga padamu. Yesus, Kaulah harta kebanggaanku. Selamanya ku padamu. Kau segalanya di hidupku. Kau segalanya di hidupku. Adik-adik semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, kita tutup matanya, dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang menyiapkan hati kami, pikiran kami, telinga kami, agar kami dapat menerimanya dengan baik. Dan juga biarlah Tuhan ibadah ini berkenan kepada hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu ini pembacaan firman Tuhan berjudul Berdoa dan Berjaga-jaga, yang akan kita baca dari Nats Alkitab Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Kita akan baca bersama-sama ya. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku."
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Nah, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, firman kita pada hari ini bertema berdoa dan berjaga-jaga. Jadi, dari nats Alkitab yang sudah kita baca tadi, kita tahu bahwa Yesus pergi berdoa bersama dengan murid-muridnya di sebuah taman yang bernama Taman Getsemani. Yesus mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus bersamanya. Pada saat itu, Yesus merasa sangat sedih karena ia akan menghadapi kayu salib. Ia akan disalibkan. Nah, untuk itu Yesus berdoa mempersiapkan diri begitu rupa agar ia sanggup untuk melakukan kehendak dari Allah Bapa di sorga. Nah, ketika Yesus sedang berdoa, apa yang terjadi? Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka semua sedang tertidur. Yesus berkata kepada Petrus untuk berjaga-jaga agar tidak jatuh ke dalam pencobaan. Lalu Yesus berdoa sampai ketiga kalinya dan ia tetap mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Nah, adik-adik, yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada minggu ini yaitu berdoa bukanlah sesuatu yang kita lakukan sebagai rutinitas, tapi kita perlu berdoa. Kakak pernah dengar suatu perkataan bahwa doa adalah nafasnya orang Kristen. Karena itu kita perlu berdoa. Jadi setiap saat kita bernafas, setiap saat juga kita harus berdoa. Nah, dengan berdoa kita bisa mendapatkan kekuatan. Dengan berdoa kita bisa menjaga diri, kita bisa mengerti kehendak Tuhan agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Lalu, mengapa kita harus berdoa? Karena pada dasarnya sebagai manusia kita memiliki banyak sekali kelemahan. Nah, untuk itu kita butuh Tuhan. Dengan berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan supaya Tuhan mendengar dan menguatkan kita. Berdoa juga berarti bahwa kita sadar bahwa kita tidak bisa menjalani hidup ini sendirian. Kita tidak bisa menjalani hidup ini tanpa Tuhan. Dengan berdoa itu berarti kita meminta tuntunan Tuhan di dalam hidup ini dan menyerahkan segala kelemahan kita dan meminta kekuatan dari Tuhan untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, mengapa kita harus berjaga-jaga? Kita harus berjaga-jaga karena dengan berjaga-jaga maka kita tidak akan lengah. Kita harus sadar adik-adik bahwa iblis selalu mencari-cari celah
selalu berusaha untuk menjebak kita dan menjerumuskan kita ke dalam ikatan dosa. Karena itu, kita harus selalu mendekat dengan Tuhan dengan cara berdoa, mendengarkan firman, memuji-muji nama Tuhan, supaya Tuhan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya dalam keseharian kita merasakan hadirat Tuhan. Jangan biarkan diri kita terlena bahkan tertidur dengan kenikmatan duniawi sehingga akhirnya kita menjadi lemah. Nah, adik-adik, kesimpulannya, iblis selalu berusaha untuk menggoda kita agar kita jatuh ke dalam dosa. Karena itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bahwa kita harus selalu berdoa, berjaga-jaga, dan mendekat di dalam hadirat Tuhan. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, ayat hafalan kita diambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas hari ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah kita sudah selesai. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati.